love you, Lord, my Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Bangkitkan hatimu, rohmu. Rise up, oh my spirit. Rise up. Roh kami bangkit. Roh kami bangkit. Pagi ini di rumah masing-masing. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu. Hey, yana mare pace. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu. Hey, dibakar alabanto. Di rumah masing-masing. Bahasa roh, sampai jempol, bahasa roh, ada pengurapan yang mengalir, ada pengurapan mengalir dari gereja hati, tembus ke rumah-rumah,
Jehovah is mighty warrior, mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is
Dengan panjang umur Kau kenyangkan kami. Amin. Dan Kau perlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kaulah tempat kubu pertahanan kami dan perisai kami, Allah kami yang kami percaya. Kaulah menara kekuatan kami. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amin. Di sanalah orang yang berlari dan mendapatkan selamat. When we call upon the name of Jesus. Amin. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit dimanapun kau berada, kau tumpang tangan pada bagian yang sakit di rumah-rumah saudara, di rumah sakit, di jalan, dimanapun. Kau bahkan yang terkena virus sekalipun, percaya kuasanya menyembuhkan. Jehovah Rafa itu menyembuhkan. Because he has won all the victory. Karena dia sudah mati dan kalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Ya Rabo Sekera Labangko, Jehovah Rafa, Allah penyembuh, Allah penyembuh. Di dalam nama Yesus dimanapun kau berada, Tuhan, dia dekat, lebih dekat dari baju yang kau pakai, dari pakaian yang kau pakai. Dia lebih dekat, dia sentuh saudara. Koma Seke Merobo Seke Araba, oh Raba 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 Seke Narala Bata Karala Bata Raba She Raba 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 Soko Maraba. Jesus, Jesus, Jesus. Dalam nama Yesus, mati semua virus, mati semua virus, mati semua virus, mati semua virus, mati semua penyakit, mati semua penyakit, mati semua virus, mati semua virus, mati di dalam nama Yesus. Dalam bara-bara ira masuk. Yes, you are Lord. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are Lord. Ya Rabba Ya Rabba sembah Taboshe Raboshe Keralaba. Ya Rabba ya Ras, panggil namanya Yesua Sakamare. Ya Rabba, kami panggil, mari panggil nama dimanapun kau berada, di seluruh penjuru kota ini, dari utara, timur, selatan, dan barat. Panggil nama Yesua Hamasia Rebo Shekeralaba. Yesua, panggil namanya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang yang berlari akan mendapat selamat. Panggil namanya. Ya Rabba, kami aktifkan iman kami Tuhan. Rabba Shekeralaba. Yesua, Yesua, Yesua. Ya Rabba Shekeralaba. Ya Rabba Shekeralaba. Ya Rabba. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Shakaraba. Yarama Shekaraba. Shakaraba. Bahkan kau yang lumpuh sedang berjalan di rumah, di dalam nama Yesus. Kau yang sedang sakit terinfeksi oleh virus sekalipun, sembuh di dalam nama Yesus. Kau sakit tipes, sembuh di dalam nama Yesus. Shakarobos, sakit TB, sembuh di dalam nama Yesus. Kianamas, panggil nama Yesus. Dimanapun kau berada, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama itu adalah menara yang kuat. Orang yang berlari mendapatkan selamat, making whole, sembuh total. Shekemare, haurubu shekemare.
Yeshua kamo sekene ramahandera. Shekere rebokobo shekema rama. Rebo shekere ramore mahaya rabo shekere mahaya rama. Jesus, 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 Jesus. Rababara rabara sekara rabara rabara sekara rabara rabara. Shekamara ramana do shukora. Kiana marabara rabara rabara. Shikinere mukoya rabata sakara. Saudara yang kau sedang takut, kau despair hatimu gentar menghadapi situasi zaman ini. Taruh tangan kananmu di dada saudara. Tuhan, kau pegang kendalikan hati kami, karena Tuhan meninggalkan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu. Tuhan sebelum naik ke surga berkata, aku tinggalkan damai yang dunia tidak bisa beri, yaitu damai yang melampaui segala akal, dan itu tinggal di dalam hatimu. Jagai hati kami Tuhan. Damai itu tinggal dalam hidup kami, dan itu tidak pernah Tuhan kau ambil dalam hidup kami. Dan damai itu akan membuat kami kuat berdiri di hari yang jahat. The evil day, hari-hari ini jahat. Shekemor rabatakarala mosekemara bahaya. Biar damai itu tinggal, biar damai itu tinggal, biar damai itu tinggal, biar damai itu tinggal. Dan kami percaya hari ini Tuhan, Shakana rababarabata shiko, jagai kau setiap hati kami. Tidak ada satupun di antara kami yang takut, karena kami percaya damai itu menjaga kami Tuhan. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu adalah damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberi oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai itu akan menjaga hati dan pikiranmu saudara. Damai itu akan tinggal jadi wasit, menjagai pikiran dan hatimu. Minta saudara, minta damai itu. Jangan takut. Fear not. 365 kali Tuhan katakan, do not be afraid. Jangan takut. Setiap hari dia berkata, fear not. Jangan takut, karena damaiku kutinggalkan kepadamu. Kiarabo sheke marama sakayara laba. Kinarumo sheke nera laba takayara. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, mari kau bicara dari kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya, sampaikan, kau bicara, kami hanya butuh sepatah kata dari mulut Tuhan. Mulut hamba-Mu tidak bisa mengubah apapun. Tapi mulut Tuhan, perkataan firman yang keluar dari mulut Allah itu yang mengubah segalanya. Karena di luar Engkau kami nothing. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami jatuh. Di luar Engkau we are drifting, kami tenggelam. Di luar Engkau kami tersesat Tuhan. Tapi Tuhan kami percaya, hanya di dalam Yesus kami tinggal aman dan tenang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan, katakan, di luar Tuhanku ku tak mampu. Katakan sama-sama. Di luar Tuhanku tak mampu. Di luar Tuhanku jatuh. Di luar Tuhanku jatuh. Di luarku Tuhanku tersesat. Di luar Tuhanku tersesat. Seperti kapal tanpa layar. Seperti kapal tanpa layar. Di luar Tuhanku. Di luar Tuhanku tak mampu. Yes Lord. Di luar Tuhanku jatuh. Di luar Tuhanku tersesat. Seperti
aku tersesat. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Bapak hamba berdoa biar bicara dalam hidup kami. Di luar Engkau, without you we are nothing. And we are falling. Dan kami jatuh Tuhan. Dan hamba berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan. Biar lagu ini jadi rema dalam hidup kami. Di luar Engkau kami tak mampu. Di luar Engkau we are drifting, kami tenggelam. Di luar Engkau Tuhan kami tersesat. Di luar Engkau kami jatuh. Dan kami seperti kapal tanpa layar. Di luar Engkau Tuhan kami terbelenggu. Di luar Engkau kami tidak ada artinya. Dan di dalam Yesus, dan Kau selamatkan kami. Di dalam Yesus kami aman. Kami aman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, hari ini, pagi hari ini saya coba ingin sampaikan sesuatu buat saudara. Hari ini hari-hari yang mungkin sepanjang sejarah hidup saya atau sejarah hidup saudara mungkin saudara nggak pernah ngalami, namanya seluruh dunia ngalami sebuah kekacauan saudara, gara-gara satu virus. Ada seorang hamba Tuhan berkata, di tengah-tengah kekacauan seringkali akan muncul sesuatu yang jahat atau antikris seperti zamannya Hitler saudara. Dan kemudian dia akan muncul dan akan mendamaikan dunia. Tapi sebelum semua itu terjadi harus ada lawatan yang terbesar terjadi atas seluruh dunia ini. Dan hari ini saya ingin coba saudara sampaikan kebenaran firman. Supaya kita ini tidak menjadi faithless, kehilangan iman. Kenapa seperti itu? Karena pada Alkitab di kitab Lukas berkata, pada akhir zaman ini masih dapatikah iman di bumi ini? Tuhan mencari iman. Ternyata banyak anak Tuhan yang kehilangan iman. Dan saudara ngerti sekali seringkali bahwa kesalahan yang kecil itu kita seringkali menganggap enteng dan menganggap ringan. Dan kalau saudara lihat di Alkitab, kesalahan kecil itu beberapa kali dicontohkan di Alkitab itu berakibat sangat fatal. Ada yang bisa saudara terima namanya pemulihan, tapi ada yang kehilangan. Nah, saya mau bicara sesuatu bahwa saudara, saya mau tunjukkan satu gambar, ada gedung, ada pesawat, dan ada jembatan. Yang kalau salah kalkulasi sedikit dari para insinyurnya, kalau gedung itu adalah insinyurnya, kalau pesawat adalah insinyurnya atau pembuatnya, atau jembatan juga insinyurnya atau insinyurnya, saudara. Dan kalau satu skrup kecil di dalam pesawat itu tidak ada hilang, yang nambal di pesawat di luar, walaupun itu kecil hanya seperti ini. Dan itu tiba-tiba hilang atau tiba-tiba salah masukkan atau tiba-tiba tidak benar cara menyekrupnya, itu fatal. Pesawat itu bisa orang Jawa bilang munting dan jatuh dan meledak seperti gambar ini. Dalam hidup ini ada kesalahan-kesalahan yang kecil yang seringkali kita harus belajar jangan dianggap enteng. Alah, masalahnya iri itu apa sih? Itu kan sepertinya semua orang juga pernah iri kan. Saudara tahu, Saul kehilangan jabatan rajanya gara-gara satu perkara, yaitu iri. Karena Alkitab tidak pernah menulis bahwa dia pernah berzina. Tapi iri hatinya Saul membuat dia kehilangan destininya. Dia kehilangan jabatannya sebagai raja. Nah, hari ini saya ingin bicara sesuatu, yaitu ada satu kesalahan yang kecil, yaitu namanya ketakutan. Mungkin saudara berkata, Pak, siapa orang yang gak pernah takut? Siapapun pernah takut. Nabi besar pun juga pernah takut. Tapi ini sesuatu yang jangan dianggap enteng atau dianggap ringan. Karena lawan daripada ketakutan adalah iman. Padahal iman itu timbul dari pendengaran akan rema, akan firman Kristus. Saat engkau mendengar kabar, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yaitu Roma 3 ayat 10 berkata seperti itu. 3:17 atau 10:17. Berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman, akan rema. Jadi yang kau dengar itu penting sekali hari ini.
Kalau iman timbul dari pendengaran akan rema, akan firman. Demikian juga ketakutan muncul, timbul dari apa? Dari berita, dari kabar. Dari apa yang saudara dengar. Jadi cara engkau mendengar, cara engkau membaca, itu penting sekali. Saya pernah suatu kali dengar seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Dia berkata bahwa hampir 80% hidup kita itu bukan dengan apa yang kita lihat, saudara. Apa yang nampak fisik di dalam di dunia nyata ini. Ternyata 80% hidup kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. 20% apa yang kau lihat, yang kau rasakan, yang kau lihat seperti sekelilingmu, tapi 80% karena alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu muncul dari mana? Dari apa yang kau lihat, yang kau dengarkan, yang kau renungkan, entah itu kabar baik, entah itu kabar buruk, yang terus engkau meditate, yang terus engkau jadikan sesuatu yang perenungan sekalipun itu perenungan yang salah. Seperti kabar hoax yang hari ini sudah baca terus. Di mana-mana sudah ada sekian. Terus saudara baca lama-lama menjadi sebuah perenungan. Dan akhirnya yang muncul bukan faith, bukan iman, tapi ketakutan. Nanti saya akan tunjukkan sebuah kesalahan yang kecil, yaitu ketakutan. Yang membuat fatal hidup dari seorang nabi yang besar, yang dikagumi oleh orang Yahudi sampai hari ini, yaitu Nabi Elia. Gara-gara ketakutan Elia membuat dia tidak bisa menyelesaikan destiny-nya. Gara-gara ketakutan Elia membuat Elia harus diganti oleh Elisa. Gara-gara ketakutan Elia membuat dia akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Itu perkara yang simple. Yang semua orang tidak ada di dunianya yang tidak pernah takut. Yesus pun pernah takut. Tapi jangan pernah ketakutan itu melingkupi hidup saudara. Menggrab hatimu, grab itu mencekam hatimu. Membuat kau terhantui sama sekali. Membuat kau menjadi orang yang sangat lumpuh dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, kita belajar bersama-sama. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ingat, akan firman, akan rema. Ketakutan timbul dari apa? Pendengaran akan hoax. Akan kabar buruk. Dan 80% alam bawah sadar kita dipengaruhi oleh apa yang kau dengar. Alam bawah sadarnya dengan apa yang kau baca. Makanya firman berkata, apa yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar. Renungkanlah itu, pikirkanlah itu. Itu yang akan menjadi alam bawah sadarmu. Hidupmu didrive 80% oleh alam bawah sadar dari apa yang kau baca dan apa yang kau dengar. Makanya saudara saya mau berkata, hari-hari ini pakailah kau membaca firman, kau berdoa, kau di rumah dimanapun kau berdoa, baca firman, lihat YouTube. Perdalam imanmu, percayamu kepada Tuhan. Inilah saatnya engkau menjadi pelaku firman. Saya pernah berkata di mimbar, ada satu masa nanti engkau tidak bisa lagi ibadah. Kau harus betul-betul bergantung sendiri dengan Tuhan. Betul kan saudara? Walaupun ini cuma temporary, saudara saya beritahu. Tapi hari ini saudara akan mengetahui siapa dirimu, jati dirimu sesungguhnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat bersama. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2-4. Saya mau bicara tentang namanya roh ketakutan yang menghinggapi atau yang menyerang seorang nabi besar bernama Elia. Saudara bayangkan seorang nabi besar yang Alkitab berkata yang bisa menyembelih 450 nabi Baal. Tiba-tiba hari itu bisa lari ketakutan dan dia mau, dan bukan cuma lari ketakutan, dia lari ketakutan dan dia minta mati. Kalau saya baca gitu, Tuhan biarkan aku mati saja. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sekarang saya lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 2-4. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Isabel tidak muncul front face to face dengan Elia. Tapi dia nyuruh orang. Tadi dia kabar, berita, sebuah surat, WA. Hari ini WA, Instagram. Atau apapun, Facebook. Makanya saudara tutuplah dengan semua berita-berita yang menakutkan. Hari itu dia kirim berita kepada Elia. Isabel menyuruh seorang, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika besok. Isabel berkata pada Elia, kira-kira pada waktu seperti ini, aku tidak akan membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dan Alkitab berkata dengan sangat mengerikan sekali. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi dan menyelamatkan nyawanya. Ini nabi yang bukan nganggur. Ini nabi bukan di dalam rumah sedang berdoa. Bukan. Ini nabi sedang perang.
Ini Nabi habis mengalahkan 450 Nabi Baal, habis KKR besar. Dalam satu hari satu bangsa diselamatkan. Dia tantang 450 Nabi Baal, berkata, kalau memang dia Tuhan, hari ini tentukan Israel, tunjukkan dirimu. Hari ini aku tantang engkau 450 Nabi Baal. Siapa yang bisa mendatangkan api dari langit, dialah Tuhan. Dan seluruh bangsa Israel berkata, betul. Semua bersorak. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Dan hari itu 450 Nabi Baal mulai berdoa dan mereka berjingkat-jingkat terus dari pagi sampai petang, sampai malam, dan tidak terjadi api, tidak turun dari langit menyambar korban persembahan mereka. Elia dengan tenang dan cool berkata, oh Tuhanmu lagi tertidur, lagi ke WC Tuhanmu, lagi terlelap, Tuhanmu lagi belanja ke mall, Tuhanmu lagi ngafe, Tuhanmu lagi ya lupa, dia ledek Nabi Baal. Dia ledek, ya, Nabi ini meledek, Elia meledek. Setelah mereka diledek oleh Elia, dia ambil pedang, dia toreh-toreh tubuhnya supaya Baal itu menjawab api dari langit, menyambar korban persembahannya. Dan tidak datang. Dan setelah itu Elia bangkit dan beri, sudah selesai, dari pagi sampai petang cukup, gantian bagian saya. Dia ambil air, 12 buyung air ditumpahkan di korban bakaran di mezbah. Sebagai korban persembahan yang terbaik. Tapi sekaligus dia mau berkata, tidak ada api, tidak ada gas, tidak ada LPG, tidak ada kayu, tidak ada arang, tidak ada apapun yang bisa menstimulan api itu bisa keluar. Dia curahkan air sampai meluber keluar dari mezbahnya itu. Dan tiba-tiba dia naikkan doanya. Dia bicara kepada Tuhan semesta alam. Hai Tuhan, tunjukkan dirimu Allah Jehovah, bahwa engkau Tuhan hidup. Disambar persembahan Elia. Dan api turun dari langit. Dan satu bangsa berlutut dan bertobat. Dan hari itu mengaku kembali kepada Tuhan, pada Allah Jehovah. Elia habis berperang dan menang. Elia habis mengalahkan dengan sebuah KKR yang luar biasa. Satu hari satu bangsa bertobat. Satu negeri bertobat gara-gara KKR-nya Elia. Tapi tiba-tiba seorang nabi yang hebat luar biasa bahkan berkata, itu 450 nabi yang menajiskan bait Allah, yang ada korban persembahan di seluruh Israel gara-gara Nabi Baal itu. Dia bawa korban manusia, korban bayi, darah nabi-nabi yang lain dibunuh, jadikan korban curahan oleh Nabi Baal itu. Tangkap 450 itu ditangkap. Dan kemudian Alkitab berkata 450 itu dibawa ke sungai Kison. Dan Elia menyembelih satu persatu sampai habis. Saudara pergi ke Israel hari ini, ada patung Elia sedang menyembelih, itu namanya Nabi Baal. Dan setelah dia menyembelih Nabi Baal, apa yang terjadi? Saudara, ini bukan orang yang sedang dalam keadaan kalah. Ini bukan orang yang sedang dalam keadaan yang sedang desperate, sedang depresi, sedang stres, sedang tidak ada kerjaan, sedang tidak berbuat apa. Ini orang sedang dalam puncak anointing, pengurapannya dia. Tiba-tiba kita berkata, Isabel menyuruh satu orang dia berkata, kalau aku tidak menghukum kamu Elia, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti dari nabi-nabiku itu, maka takutlah Elia, dia bangkit dan pergi. Padahal Isabel tidak pernah muncul di depan muka Elia. Hanya satu ketakutan, message, pesan, hoax, perkataan dari seorang Ratu Isabel, ratu yang jahat. Itu adalah ratu dari Imam Asitoret yang pernah dipersembahkan kepada papanya seorang imam di Dewa Baal. Hari itu saudara, Elia nabi yang besar, yang luar biasa. Dan dia sempat dilarikan oleh Tuhan. Bahkan dia bisa melebihi cepat daripada Raja Ahab. Dia bisa raib dalam sekejap. Tiba-tiba dia bisa begitu, kata kau. Dan Alkitab berkata dengan jelas, dikatakan, lalu bangkitlah dan pergi dan menyelamatkan nyawa. Saya mau bicara kepada saudara hari ini. Tidak ada yang kebal dari namanya ketakutan. Siapapun bisa. Tapi pertanyaannya adalah, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Akan kebenaran yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Tapi ketakutan timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran apa? Akan hoax, akan kabar buruk,
akan kabar celaka, akan kabar mengerikan, dan membuat saudara jadi takut. Nabi itu lari dan pergi dan menyelamatkan nyawanya. Dan hari itu tiba-tiba Elia, dia mau minta mati, dia mau naik ke atas gunung dan berkata, Tuhan bertanya, apa kerjaanmu di sini Elia? Elia jawab, aku bekerja segiat-giatnya untuk Allah Jehovah. Dia bukan nganggur loh saudara. Segiat-giatnya aku bekerja untuk Allah Jehovah. Nabimu semua dibunuh oleh Isabel, hanya aku seorang diri yang hidup. Dia ngomong sama Tuhan sambil marah. Tapi dia sangat depressed, dia sangat down, dia sangat di bawah, dia sangat tidak berdaya. Loh, saudara, 450 disembelih, tiba-tiba bisa takut dengan satu wanita. Hari ini pelajaran buat kita semua. Dan hari itu Tuhan bertanya kepada Elia, apa pekerjaanmu Elia? Dan dia berkata, Tuhan, bawa aku pulang, dah mati sajalah aku. Dan dia berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara bayangkan, habis KKR, minta mati. Gara-gara satu ketakutan yang mungkin Elia menganggap remeh, dan itu bukan Isabel yang muncul, hanya utusan WA, Instagram atau Facebook sedang bicara ke dia. Tiba-tiba dia begitu ketakutan. Saya pernah mengalami peristiwa seperti ini saudara. Makanya saya bilang tidak ada yang kebal namanya ketakutan. Satu kali ada sekelompok orang yang tiba-tiba ingin mencari saya. Dan hari-hari itu menurut saya adalah hari yang paling mengerikan dalam hidup saya. Saya pertama anggap enteng, saya hanya dengar kabar dari teman, saya berkata, biasa. Lama-lama saya dengar terus, merusak hati saya. Sudah bayangkan, saya dari orang kalau lihat saya tuh semua pada takut, nggak tahu takutnya kenapa. Lihat saya ini baiknya luar biasa, gantengnya kayak gini. Orang yang begitu, katanya garang begini, tiba-tiba bisa saya, sudah tahu, saya bisa duduk di kantor saya, di kantor yang lama. Setiap saya siang, saya tuh buka jendela, saya buka. Saya takut kalau rombongan orang itu datang, saya buka. Ada truk lewat, saya buka. Ada orang datang ke satpam mau masuk, padahal cuma sendiri, saya buka. Hati saya bisa, tiba-tiba hati saya bisa sangat ketakutan. Saya bisa digrab dengan namanya sebuah ketakutan yang sejujurnya nggak jelas, ketakutan itu. Hari ini pemerintah menganjurkan saudara di rumah, mari di rumah baca firman, jangan dengarkan, jangan baca hoax. Baca firman, dengarkan firman, baca, tolong saudaramu yang kelaparan, yang tidak bisa makan. Dan hari itu saya berkata, ini nggak beres hati saya. Kenapa saya bisa jadi sangat begitu ketakutan? Saudara, dulu di kantor kami itu gede banget saudara. Saudara itu bisa ngantor dari ujung sampai ke ujung. Itu tanahnya berapa hektar ya? Waktu itu sekitar berapa hektar lah, 2 atau 3 kantor itu. Sekolah dari SD, dari TK, SD, kemudian gedung gereja, kemudian gedung SMP, SMA tuh dari ujung ke ujung. Karena saya takut, saya tuh pura-pura karena saya kan pendeta. Masa pendeta kelihatan ketakutan kan lucu tuh saudara. Saya pura-pura, saya tidak mau ngantor lagi di tempat saya ngantor di yayasan, saya nggak mau ngantor lagi di situ. Karena saya setiap kali dari pagi, siang, sore itu hanya kerjanya buka jendela. Takut tahu tiba-tiba orang itu datang. Tiba-tiba orang itu datang. Padahal saya nggak utang. Padahal saya nggak utang, nggak bayar. Padahal saya itu juga tidak berbuat nabrak orang lari juga tidak. Saya juga tidak membunuh orang. Tapi ketakutan itu bisa menimpa, menghantui saya. Gara-gara sebuah perkataan yang berkata ada orang gerombolan yang sedang cari kamu. Padahal tidak jelas, tidak ada. Saya bisa pindah dari kantor yang satu, saya pindah ke kantor yang ujung. Kalau ditanya teman-teman, loh Pak, kok hari ini Bapak ngantornya di sini? Iya, nggak apa-apa. Saya di sana bosan, sebetulnya saya takut. Saya takut. Saya gemetar. Sampai setiap malam saya mau buka sama saudara. Saya tuh mimpi buruk. Tengah malam jam 12 tiba-tiba saya terbangun dengan keringat sebesar jagung itu menetes. Saya bisa megap-megap. Saya bisa ketakutan sekali. Dan sehari itu saya berkata, Tuhan, ini gak beres ini. Something wrong with my heart.
hati saya nggak benar ini. Kabar itu mengancam hati saya. Kabar itu merusak hati saya. Saya berlutut. Dan tiba-tiba saya menangis di dalam kaki Tuhan. Jam 12 malam itu. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu, sampai hampir 1-2 bulan. Itu saya hidup dalam ketakutan. Saya akhirnya berlutut. Saya sih dengar di atas rumah saya ada suara ledakan. Ada orang santet dan segala macam. Padahal santet aja gak bisa nyentuh rumah saya. Tuhan masih melindungi saya. Tuhan malaikat masih berpagar di sekeliling rumah saya. Saya dengar, saya dengar itu. Itu pun masih saya takut. Saya berlutut tengah malam itu setelah 1-2 bulan kemudian. Dan di kaki lutut saya berlutut di kaki Tuhan. Saya nangis, saya berkata, Tuhan, ampuni aku ini. Aku faithless. Aku gak punya iman. Aku bisa sangat takut seperti Elia yang berkata, lebih baik aku mati saja. Aku gak ada lebih baik dari orang. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyang. Saudara tahu kenapa kok Elia minta mati? Saya baca sejarah tentang ini, saudara. Saudara tahu Nabi Baal itu jumlahnya tuh ternyata bukan 450. Kalau saudara baca Alkitab dengan detail, jumlahnya itu 850. 450 Nabi Baal, 400 itu adalah nabinya Asitoret. 400 itu masih hidup. Dan hari itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kok sisakan hanya aku seorang diri nabi yang hidup. Yang lainnya nabi itu disembelih. Itu Isabel kejamnya luar biasa. Itu semua nabi disembelih sama Isabel. Dibunuh untuk sebagai apa? Persembahan di altar Baal. Sebagai korban persembahan. Dan di tempat Baal itu tempat di kuil itu tempat perzinahan terjadi. Korban anak diletakkan. Darah anak nabi-nabi itu juga ditaruh di situ. Dan itu menurut saya membuat Elia gara-gara ancaman satu wanita, tiba-tiba dia gemetar. Dia sangat gemetar. Padahal dia dengan gagah, dia sembelih 450 Nabi Baal. Tinggal 400 Asitoret, Nabi Asitoret. Kenapa hari itu dia takut? Saudara, ketakutan itu adalah pilihan. Apa yang kau renungkan? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Jelas Alkitab. Firman Kristus. Iman. Jadi kalau bukan firman Kristus, tidak mungkin memunculkan iman. Itu gak mungkin. Kalau engkau dengar, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Musuh iman adalah ketakutan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, musuh seorang nabi dari Nigeria yang nubuat berkata, musuh dari Roh Kudus itu adalah ketakutan. Jadi kalau engkau hidup dalam lingkupan ketakutan dalam dirimu, saudara jadi faithless. Saudara jadi tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu pegang kendali. Bahwa Tuhan itu lebih dekat dari baju yang kau pakai. Dan hari itu saya berlutut di kaki saya. Saya minta ampun. Dan saya berkata, Tuhan, aku seperti Petrus yang menyangkal Engkau 3 kali. Walaupun aku tidak menyangkal seperti Petrus di depan orang-orang. Tapi hari ini secara hatiku aku ini menyangkal. Aku tidak percaya bahwa Engkau itu ada dan pegang kendali dan pegang kontrol hidupku. Saya nangis hampir 1 jam 2 jam. Dan saya bertobat. Sejak hari itu iman itu menguasai di hati. Sejak hari itu saya masih ingat. Setelah tengah malam dengan keringat dinginnya bercucuran karena mimpi buruk dan takut, saya berlutut. Tiba-tiba roh iman itu turun dalam hati saya. Saya berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Di kitab Wahyu berkata, kita mengalahkan dengan darah anak domba. Dan kita nyanyikan, oleh darah anak domba. Dan kita mengalahkan dengan kedua, dengan apa? Perkataan kesaksian kita. Kita mengalahkan para pendakwa kita itu siang dan malam. Yang mereka mendakwa kita itu siang dan malam. Saudara, setan itu mendakwa kita siang dan malam. Dan kita mengalahkan dengan darah anak domba. Dan perkataan kesaksian. Tapi lagunya kurang selesai. Ada satu yang lebih penting untuk hidup kita sebetulnya. Apa itu? Dan tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Saat engkau tidak takut mati.
akan jadi pribadi yang berkata, bukan terus ngawur, saudara, keluar ngawur, nantang-nantang. Yesus tidak pernah ditantang dan dia tidak mau nuruti tantangan. Tiba-tiba saudara berkata, aku tidak hidup karena ketakutan. Aku ini bukan warga negara kerajaan dunia ini. Aku adalah warga negara kerajaan surga. Dunia ini kata Billy Graham adalah tempat singgahku sementara. Rumahku adalah surga, kata Billy Graham. Jadi kalau suatu kali Tuhan tiba-tiba panggil aku pulang, ya sudah, aku pulang ke rumahku. Ini cuma singgah kok. Singgah 70 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Tapi saudara bisa singgah. Tiba-tiba hanya 1 bulan bayi lahir dan kemudian pulang. Dia pulang ke rumah Bapak, ke rumahnya. Saudara, mari hari ini. Saya tidak berkata, mari renungkan. Saya tidak berkata ini, jangan takut. Jangan cuma jangan. Yesus berkata, jangan takut itu berkali-kali. 365 kali ditulis di Alkitab, jangan takut. 365 kali. 1 tahun, 365 hari. Setiap hari Tuhan mau berkata, fear not. Jangan takut. Dan satu kata berkata, because I'm with you. Karena aku menyertai engkau. Amin. Saya berdoa saudara tangkap firman ini. Dan di Yesaya 41 ayat 10 berkata, dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Saudara, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Saudara, ini ayat jelas. Yesaya 41 ayat 10. Saudara lihat di sini, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dan berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sudah bayangkan, sudah jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang karena aku ini Tuhan. Aku akan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Sudah bayangkan, tangan Tuhan memegang tangan kanan kita. Dia pegang tangan kita. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sudah jaminan bahwa kita akan hidup dalam sebuah kemenangan. Saya berdoa jemaat dimanapun kau berada hari ini. Mari hadapi dengan iman. Ingat baik-baik. Lawan iman adalah faithless, tanpa iman atau ketakutan. Tapi mari berkata, Pak, Bapak gak pernah takut. Saya ceritakan, saya pernah takut. Tapi lawan ketakutan itu dengan iman. The just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Saudara jangan remehkan ketakutan, itu kesalahan yang kecil yang dalam hidup Elia, tapi fatal. Dia kehilangan destiny. Dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya, harus diganti dengan Elisa, oleh Hazael dan oleh Yehu. Dan Elia harus dibawa pulang, nanti akan dia turun kembali yang kedua. Kalau saudara lihat dengar talk show saya kemarin, dia akan muncul dua nabi, Musa dan Elia akan muncul. Kenapa? Mereka berdua yang akan menyelesaikan destiny-nya di bumi ini. Saudara, kita berkata selain dia berkata jangan takut. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Hari ini saya mendengar seorang teman, dia berkata, waduh kok berat. Secara ekonomi, dulu kalau saya tiap hari itu jual, itu ribuan bebek. Ribuan tiap hari. Hari ini cuma 50 biji. Drastisnya tuh mengerikan. Saya ucapkan sekali lagi, jangan takut. Karena Tuhan berkata, aku akan menolong kau. Amin. Saudara yang kau berkata, kau rasanya kau sepi Pak. Saya ngomong, ingat ya saya hafalkan ayat ini berkata, jangan takut, aku menyertai. I'm with you. Aku akan memegang kau dengan tanganku dan membawa tangan yang membawa kemenangan. Amin. Saudara, makanya Pak Presiden berkata, kenapa Indonesia tidak di lockdown? Karena ekonominya kan mengerikan. Hari ini sudah ada dampak yang dialami. Padahal belum lockdown. Gak ada lockdown. Belum lockdown. Seperti di negara-negara lain gak boleh keluar sama sekali dari rumah. Tapi saudara, engkau secara ekonomi saya beritahu. Kalau saya ingat cerita ini. Kalau burung dipelihara. Yang tidak pernah menabur. Tidak pernah menuai. Dipelihara oleh Bapamu di surga. Apalagi saudara dan saya. Saya ingat saya pergi ke Swedia. Dan hari itu saudara saya beritahu. Saya pergi itu di bulan Agustus. Musim fall. Daun pada jatuh semua. Kering. Musimnya hawanya dingin. Dan tiba-tiba saya berkata pada teman saya. Ini kok sepi ya. Gak ada burung-burung dan segala macam. Ya
Musim gugur mau masuk musim winter sebabnya. Desember nanti akan musim winter. Soalnya kalau di Swedia itu musim winter minus 16. Saya pernah salju begini keluar rumah itu saya pernah. Dan saya lihat sepi, musim gugur masuk, apalagi musim winter tuh sepi dan segalanya dan tidak terlihat kehidupan. Manusia sudah sedikit. Jumlah satu negara cuma 12 juta, itu seperti satu kota Jakarta, itu satu negara. Saya lihat sepi sekali, sudah sepi sendirian, gak ada siapa-siapa, burung-burung pun juga ada yang berkicau. Tapi tiba-tiba saya shock dan saya kaget. Begitu masuk di bulan April dan Mei. Setelah winter itu selesai, salju mulai meleleh. Daun-daun mulai bertunas keluar. Bagus ya, luar biasa, hawanya mulai hangat. Dan ada sedikit dinginnya dan ada hangatnya. Saya percaya surga mungkin ya. Saya rasa wah enak sekali ya hawa seperti ini. Nah, ini hawa yang orang-orang Eropa suka sekali kamu. Saya buka rumah saya yang di belakang. Begitu saya buka rumah saya yang di belakang, saya shock. Kenapa? Saya lihat ribuan burung di belakang rumah saya. Saya bilang, wow. Dan burungnya bagus. Pak Charlie suka sekali bahasa itu. Gak perlu dikurungi, itu sudah ribuan di belakang rumah. Berwarna-warni. Cakep sekali. Saya tanya sama teman saya tinggal dengan orang Norwegia. 3 teman saya orang Norwegia, kami punya 4 kamar di satu rumah itu. Saya tanya sama mereka, loh ini burung-burung, kami kan sering kasih makan, jadi mereka gak lari. Saudara. Saya ngomong sama mereka, loh ini burung-burung di mana? Musim gugur dan musim winter, saya tanya. Ini yang buat saya shock. Dia berkata, ini 3 teman saya orang saksi, orang Norwegia berkata, kamu tahu? Mungkin kamu gak percaya. Semua burung ini, begitu memasuk musim winter, dia terbang. Terbang kemana? Terus dia ngomong sama saya, di Eropa yang tidak dingin, yang tidak musim winter yang mana? Gak ada. Semua Eropa salju, semua Eropa dingin. Jadi gak mungkin terbang Semarang, Jakarta, Surabaya, Lombok, itu gak mungkin. Nah, terus terbang kemana? Kamu coba cari tahu. Di negara mana yang tidak ada musim winternya? Ya negaraku. Negaramu terlalu jauh. Ada satu benua yang tidak pernah ada winternya. Di mana itu? Afrika. Hah? Dari Eropa terbang ke Afrika. Ya ribuan. Dan kalau Alkitab berkata itu dipelihara Bapamu di surga. Ribuan burung. Apalagi saudara. Yang Yesus pun harus dikirim mati buat hidup saudara. Burung aja dipelihara. Saya bilang, makanya Alkitab berkata dengan gamblang, dia tidak membawa bekal, dia tidak pernah makan dan minum, menabur, menuai, tapi dipelihara. Saudara bayangkan terbang berapa kilo. Kita butuh pesawat jumbo jet untuk terbang dari benua Eropa ke Afrika. Burung pakai sayap. Dan dia dipelihara oleh Bapamu. PP lagi. Eropa, Afrika, Afrika, Eropa lagi. Saudara PP aja gak pernah. Itu dipelihara. Amin. Dan teman saya, kamu tak ceritain satu lagi. Teman saya ngomong ini orang Eropa. Kamu tahu? Pernah dikumpulkan duitnya seluruh konglomerat di bumi ini. Satu bumi, satu dunia. Dikumpulkan duitnya. Coba dikalkulasi. Terus orang ini coba menghitung semua kekayaan orang-orang ini. Dikumpulkan duitnya orang-orang kaya terkaya di dunia. Semua dikumpulkan. Konglomerat semua yang terkaya di dunia. Coba kasih makan burung seluruh dunia. Bertahan berapa lama? Teman saya ini yang ngomong teman saya orang Eropa. Kamu tahu berapa lama? 2 minggu. Habis. Duit orang terkaya di muka bumi dikumpulkan jadi satu kasih makan burung seluruh dunia. Habis dalam waktu 2 minggu. Tapi saudara, Bapamu di surga pelihara burung itu dari abad ke abad. Dan Bapamu tidak pernah bangkrut. Dan tidak pernah habis. Dia menjaga. Saya mau berkata, jangan takut. Burung di udara dipelihara. Bunga di bakung yang berpakaian lebih indah dari Salomo. Hari ini mekar pagi. Siang kena matahari layu. Tetap didandani. Besok mekar lagi. Kalau perlu terus mekar dan tidak pernah habis. Apalagi hidup saudara. Amin. Saya berdoa saudara tangkap ini dalam hidup saudara. Satu ayat terakhir sebelum saya serahkan ke Pak Victor. Saudara, kita lihat bersama-sama di kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 7. Ini ayat yang saya ucapkan tadi. 2 ayat lagi, saya masih punya 2 ayat.
Nanti sore khotbahnya apa Pak? Sore saya khotbah lain lagi. Supaya poin saya itu harusnya ada 4. Ini baru 1 poin saudara, ada 4. Yohanes 14 ayat 7, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Saudara, saudara mau hatimu tenang. 1, damai Tuhan memerintah di sini. Begitu damai itu masuk di hati, begitu saya berlutut, Tuhan, saya minta ampun, saya bertobat atas semua ketakutan yang tidak jelas. Dan ternyata orang-orang itu juga tidak pernah mencari, orang-orang itu juga akhirnya nggak pernah ada. Tiba-tiba damai itu dikirim masuk ke hati saya. Tiba-tiba tenang, peace. Yesus pernah berkata, my peace I give it unto you. The peace that the world cannot give. Damai yang dunia nggak bisa kasih. Saudara? Dan damai itu memerintah di hati. Dan aku tinggalkan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia itu. Dan dia berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Saya mau 1 ayat terakhir saudara. Sebelum saya berikan ayat, ada 1 cerita yang memberkati hidup saya. Ada saudara mau mungkin berkata, Pak, tapi pertolongan saya dari mana Pak? Ekonomi berat, susah. Hari ini berat sekali, berat. Saya mau berkata kepada saudara, ini yang alami bukan cuma saudara, seluruh dunia. Nanti saudara ikuti talk show kami hari Rabu dan hari Selasa. Ke depan adalah Selasa dan Kamis. Kami nanti berikan pengumuman buat jemaat atau saudara dimanapun berada. Kita akan buka jelas tentang namanya akhir zaman. Sebetulnya tanda-tanda sudah ditulis di Alkitab. Kita hanya menjalani kaget-kaget aja. Ini sudah tertulis di Alkitab. Saudara, ada seorang ibu tuh punya anak sakit asma. Dan hari itu tiba-tiba asmanya akut. Dan seorang anak yang sakit asma kalau sudah akut, sudah bengek atau sudah nafasnya tersengal-sengal, itu harus ada satu namanya alat untuk apa namanya, yang disedot supaya dia itu bisa nafas. 1 itu, kedua harus ada oksigen. Dan hari itu alat itu sudah habis. Ibu itu lupa beli, habis dan tiba-tiba anaknya sesak nafas di tengah rumahnya, di rumahnya dan kemudian tidak ada oksigen dan tiba-tiba dia minta tolong sama tetangganya. Saya berkata, Pak tolong anak saya asma akut dan bawa anak saya ke rumah sakit sebentar. Dan tetangganya ingin nolong tapi saudara tahu bensinnya habis. Gak tahu nih malapetaka apa yang dialami. Tapi ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu bekerja dan menolong saudara dan memegang tangan saudara dan melindungi saudara dan menyelamatkan saudara dengan tangan yang kuat. Dan tiba-tiba dia lari berkata, Pak nggak ada yang lain, nggak ada ibu bawa lari aja ke rumah sakit minta tolong lain. Kemudian dia telepon pendetanya, dia telepon Pak Pendeta tolong Pak Pendeta, anak saya sakit asma, saya butuh mobil untuk bawa anak saya ke rumah sakit. Dan dari itu Mbak Tuhan ini nggak ngerti bagaimana ceritanya. Apa yang terjadi bahwa pendeta itu kedatangan tamu dari luar negeri dan dia nggak bisa tinggalkan tamunya. Dia nggak bisa tinggalkan tamunya karena tamunya ada di rumahnya dan segala macam. Dan hari itu akhirnya ibu ini mengambil sebuah keputusan, aku harus cepat sebelum anakku meninggal. Karena persekian menit, sekian detik kalau oksigen tidak masuk ke dalam otak bisa meninggal. Digendong anaknya sambil ibu ini pada sakit kakinya, dia sambil berlari dia coba bopong anaknya. Dia berkata, aku tidak boleh takut, aku pasti ada pertolongan. Dan pertolonganku tidak tahu dari mana. Tapi dia ingat 1 ayat di kitab Ester berkata, pertolongan kalau engkau tidak menolong, pertolongan akan datang dari tempat yang lain. Saudara tahu, di tengah dia sedang lari membawa anak, dia lihat banyak pekerja yang pulang, dia lihat ibu ini tergopoh-gopoh sambil terjatuh gendong anaknya. Tiba-tiba saudara tahu, ada orang gila. Orang gila lihat ibu ini. Apa tuh Pak orang gila? Orang gila tuh orang crazy. Orang gila, dia lihat didatang ibu ini saudara tahu. Diambil itu anaknya. Terus ibu ini bawa ke rumah sakit. Jaraknya cukup jauh. Di sebelah sana bawa lari anak saya. Dan orang gila ini semuteng saudara. Digendong anak itu. Dan ibu ini gak bisa lari kan saudara. Orang gila, namanya orang gila. Digendong anak ini, dibawa lari. Orang gila itu katanya Pak Charlie itu gak punya capek. Gak punya udel katanya. Kalau sudah periksa udelnya itu gak bolong katanya. Dia lari seperti kuda. Digendong anak ini, dia lari sekencang-kencangnya. Dan dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, di emergency room,
melihat anak yang sedang sekarat ini, semua langsung emergensi datang, dokter sigap dan segala macam diperiksa dan segala. Ibunya masih tertinggal, jauh. Dia lari pelan-pelan, dia jalan pelan-pelan. Dan sampai setelah itu 10 menit kemudian atau sekitar 15 menit atau 30 menit kemudian ibunya itu datang ke rumah sakit itu. Dan dokter ini berkata, "Ibu tahu, seandainya orang gila itu terlambat 5 menit saja, atau ibu yang gendong anak ini, anak itu pasti mati." Saya mau berkata begini, Tuhan pakai orang gila menolong saudara. Pertolonganmu kau pasti gak akan duga. Kau yang ngalami ekonomi hari ini berat, saya beritahu, percaya, burung dipelihara, pertolonganmu akan datang dari tempat pihak lain yang tidak kau duga. Orang gila pun kalau perlu dipakai, kalau perlu keledai pun berbicara, ayam pun berbicara, Tuhan dia pegang kendali hidupmu. Mari jadilah orang yang the just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Amin. Ayat terakhir, Daniel 11 ayat 32. Alkitab berkata, ayat ini berkata bagus sekali, dan umatku yang mengenal Allahnya. Daniel 11 32. Umatku yang mengenal Allahnya, dia akan kuat and shall stand firm. Umat yang mengenal Allahnya, Daniel 11:32 bagian B. Umatku yang mengenal Allahnya, dia akan strong. Bahasa The Amplified berkata, shall prove themselves strong. Membuktikan dirinya kuat. Umat yang kenal Allahnya membuktikan dirinya kuat. And shall stand firm. Dan berdiri teguh. And do exploit for God. Dan melakukan perbuatan yang besar buat Tuhan. Saya percaya kita perlu kenali Tuhan kita. Dombaku mengenali suara gembalanya. Amin. Saya berdoa saudara adalah domba yang kenal suara gembala agung saudara bernama Yesus. Kalau Tuhan ngomong, saudara harus dengarkan. Dan saudara kenali suara itu. Cerita terakhir saya serahkan ke Pak Victor. Saya suka cerita ini karena saya punya anjing di rumah. Satu kali ada seorang kehilangan anjingnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Anjingnya gak tahu entah berantah hilang. Dan itu jaraknya jauh sekali, jauh dari kota ke kota. Dan kemudian dia coba berikan pengumuman di Instagram seperti kemarin di kelompok kami ada yang kehilangan anjingnya, dimunculkan di Instagramnya seseorang, kemudian akhirnya ketemu. Dimunculkan di news, di kabar, gambar, Instagram dan segala macam Facebook, dan akhirnya ada seseorang yang melihat Facebooknya itu, oh ini anjing yang ditemukan di kota lain. Dan begitu dia coba hubungi ibu yang kehilangan anjing ini, betulkah ini anjing ibu? Oh ya itu betul anjing saya. Kemudian berkata, oke, anjing ini sekarang berada aman di rumah saya. Ibu boleh ngambil ke kota saya, ambil anjing di kota saya. Tapi maaf bu, anjing ini sudah berhari-hari dan akhirnya di rumah saya tak kasih makan, gak mau makan. Gak mau makan kenapa? Gak tahu. Sejak saya temukan, saya kasih makan, tidak mau makan. Ini saya suka cerita ini. Dan kemudian ibu ini berkata begini, tolong izinkan saya telepon kamu. Terus dia telepon, dia berkata, tolong teleponnya di speaker. Teleponnya di speaker di depan anjingnya. Dan kemudian ibu ini bicara kepada anjingnya berkata, gak tahu anjingnya namanya, kalau anjing saya namanya Ella. Ella, go. Bilang gitu. Kalau dia ngomong, nak, jing. Kok anjing, jing gitu ya. Saya bingung mau Boni atau Meni, makan. Pada saat tuannya bicara melalui speaker, tanpa video call, speaker, makan anjingnya. Anjing itu kenal suara tuannya. Saya praktek di rumah. Oke, ini cerita benar apa enggak? Saya praktek di rumah. Saya ambil makanan, tak taruh di depan anjing saya. Tak kasih makanan, tak kasih air, sudah komplit nih. Dah, anjing saya. Biasanya kalau anjing saya kasih ajak doa dulu. Say grace, ini kalau saya sama anjing, say grace. Say grace itu apa Pak? Mau berdoa. Terus ngomongnya gimana Bapak? Kalau Bapak nyuruh anjingnya, say grace. Saya berkata, Heavenly Father, I want to eat this food. In Jesus name, amen. Saya bilang gitu, amen. Begitu saya ngomong amen, lah, look at me, go. Ya makan. Saya cek anjing saya, oke, saya ambil makanan. Ini kejadian kemarin sore, saya taruh di rumah saya. Saya di depan, anak saya di belakang. Kami kursi berhadapan-hadapan, anjing saya di sebelah.
Fis, kamu sekarang kasih perintah kepada si Ayla. Suruh makan. Bahasanya gimana, Pi? Say Chris. Heavenly Father, thank you for this food. Ayla want to eat this food. Ngomong yang sama. Dia ngomong, Heavenly Father, Ayla want to eat this food. In Jesus name. Amen. Amen. Terus gimana, Pi? Look at me. Begitu. Look at me. Terus gimana, Pi? Go. Bilang, go. Nanti dia akan langsung makan. Dicontoh persis suara anak saya. Look at me. Go lah. Dia liatin. Go. Dia liatin. Ayla makan. Go. Diam. Papi nakal sih. Enggak. Dia kenal suara tuannya. Saya ngomong, Ayla, look at me. Go. Makan dia. Saudara, domba itu kenal suara gembalanya. Dan suara gembala hari ini berkata, jangan takut. I'm with you. Amin. Suara gembala itu difirman kata, fear not, jangan takut. Karena aku beserta engkau. Jangan takut saudara. Ekonomimu, penyakitmu sembuh di dalam nama Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Without Him I be falling. Without Him I surely fail. Without Him I would be drifting. Saya akan tenggelam like a ship without the sail. Sekali lagi katakan, without Him I will be dying. Without Him I'll be dying. Without Him I will be enslaved. Without Him I'll be enslaved. Without Him life will be worthless. Without Him life would be worthless. But with Jesus, thank God I am saved. But with Jesus, thank God I am saved. Di luar Tuhanku, di luar Tuhanku tak mampu. Di luar Tuhanku jatuh. Di luar Tuhanku tersesat. Seperti kapal tanpa layar. Biar hari ini Tuhan Kau yang menuntun setiap kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Tidak ada orang yang tersesat hidupnya. Setiap kami diproteksi, dijaga Tuhan. Tetap berjalan mengikuti Engkau kemanapun Kau bergerak Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.